Saudara-saudara yang dikasihi Allah, yang Esa, damai sejahtera, berkat dan sukacita selalu bersama kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, Alkitab banyak menyebut kata dunia orang mati, suatu alam, suatu suasana, tidak ada kehidupan manusia. Dunianya orang mati, dunia yang menakutkan. Ini diantaranya ayat-ayat tentang dunia orang mati di Alkitab. Mazmur 6 ayat 6. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Mazmur 116 ayat 3. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Pengkhotbah 9 ayat 10. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Yesaya 5 ayat 14. Dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang dan akan mengangakkan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian. Saudara-saudara terkasih, ayat-ayat di atas menggambarkan dunia orang mati atau maut. Kematian melenyapkan ingatan akan Tuhan. Mazmur 6 ayat 6. Artinya terputus relasi dengan Tuhan. Disebut pula ada kegentaran, kesesakan, kedukaan. Sedangkan pengkhotbah menyebut tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat. Yesaya menyebut dunia orang mati selalu membuka mulutnya lebar-lebar, melenyapkan semua kegembiraan, kesemaraan. Yang ada hanya penderitaan, tersiksa. Ya, dunia orang mati, dunia yang tidak pernah diimpikan manusia siapapun. Sayangnya, kematian selalu mengancam kehidupan manusia, selalu menakutkan. Fakta nyata, tidak ada seorang pun ingin cepat mati, meski hidupnya tidak enak. Bahkan orang-orang yang kaya raya pun takut dengan kematian ini. Karena itu orang-orang ini berani mengeluarkan dana begitu besar untuk bisa berobat sampai ke luar negeri supaya sehat kembali. Artinya tidak keterusan ke dunia orang mati. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, pengertian orang mati tidak berhenti hanya meninggal, dikubur, atau dikremasi selesai. Dari debu kembali ke debu. Sabda Tuhan, Kejadian 3 ayat 19. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sesungguhnya tidak sekadar jadi debu, tidak sama sekali. Ada koma, ada kelanjutannya, yaitu roh atau jiwa orang yang mati akan kemana setelah mati? Kemana? Apakah sikap hidup dalam segala tingkah laku manusia saat masih hidup di dunia bisa menjamin bahwa setelah dikubur rohnya nyaman, damai, lepas dari segala penderitaan? Ada ucapan, harapan saat seseorang meninggal. Misalnya, semoga arwahnya diterima Tuhan, semoga damai menyertai dia, insya Allah diampuni dosa-dosanya, semoga diterima amal ibadahnya, dan sebagainya. Saudara-saudara terkasih, ucapan-ucapan itu hanya semacam doa, harapan belaka, tapi hanya satu
yang menentukan keselamatan sesudah mati, yaitu Allah, Sang Pencipta segala makhluk dan alam semesta ini. Yang menjadi persoalan manusia hingga detik ini adalah adanya jaminan, kepastian, dan nyata bahwa setelah mati tidak lagi dalam dunia orang mati, atau Alkitab menyebut alam maut, alam kematian kekal, di mana para pendosa berada, di mana hanya kesengsaraan yang dialami. Kitab Lukas menulis, Lukas 6 ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Orang kaya itu mati dalam kesengsaraannya di alam maut. Bagaimana adanya jaminan bahwa setelah mati tidak lagi dalam dunia orang mati? Harus ada figur pribadi yang berkuasa membebaskan manusia dan dunia orang mati ke dunia orang hidup, yaitu beroleh kehidupan kekal dalam damai bahagia di kekekalan. Orang menyebut pula kehidupan surga. Kalau ada dunia orang mati, pasti ada dunia orang hidup. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus Kristus satu-satunya utusan Allah yang diberi mandat untuk menyampaikan kabar baik dan indah itu, yaitu kabar manusia dilepaskan dari kutuk dosa, artinya diampuni dan dianugerahi hidup kekal penuh damai sukacita, bebas dari dunia orang mati, bebas dari alam maut. Yesus dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Ucapan Yesus ini dibuktikan dengan membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal. Bahkan kata Marta mencegah Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Yohanes 11 ayat 39. Apa yang dikatakan Yesus ini merupakan proklamasi, penegasan, bukti bahwa Yesuslah utusan Allah yang berkuasa membangkitkan orang mati pada akhir zaman dan kemudian memberi hidup kekal. Tidak akan mati selama-lamanya. Dunia orang mati, alam maut itu semua sudah dipakukan oleh Yesus di kayu salib, dengan Yesus sendiri yang dipaku di kayu salib sebagai penghapus dunia orang mati, menghapus alam maut dengan darahnya. Saudara-saudara, bukti sangat nyata adanya pembebasan dari dunia orang mati ini adalah kebangkitan Yesus setelah 3 hari wafat. Yesus hidup dan menjamin hidup kekal. 3 hari Yesus di alam maut. Yesus berjuang mengalahkan maut, mengalahkan dunia orang mati yang dikuasai penguasa iblis
dan Yesus menang, hidup, dan menjamin hidup kekal lepas dari dunia orang mati bagi orang-orang yang percaya. Ya, hanya dengan iman percaya dan menjalani hidup seturut ajaran-ajaran Yesus, orang diselamatkan dari dunia orang mati. Sungguh, dunia orang mati tidak ada dalam kamus Yesus. Badan fisik boleh mati atau dikremasi, tetapi rohnya tetap hidup dalam Yesus. Puji nama Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berilah saudara-saudara kami yang takut akan kematian, yang ngeri akan dunia orang mati, boleh saudara-saudara digerakkan datang pada Sang Pembebas dunia orang mati, yaitu Yesus. Cerahkan Tuhan rohani saudara-saudara kami tersebut, sehingga penuh sukacita karena jaminan hidup kekal dalam kasih Yesus Kristus. Mari tolong mereka, ampuni mereka. Tuhan, kuatkan kami yang percaya agar semakin teguh dalam kehidupan beriman bersama Yesus Kristus, penyelamat dari dunia orang mati. Amin.